Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adista Devi Iksananda dari kelas PGMI 5E dengan NIM 1262052111002. Di sini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD, yaitu mengenai konsep hakikat pembelajaran IPS MI atau SD. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, hakikat pembelajaran IPS MI atau SD. Yang kedua, tujuan pembelajaran IPS MI atau SD. Yang ketiga, ruang lingkup pembelajaran IPS MI atau SD. Dan yang keempat, karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Untuk materi pertama, yaitu mengenai hakikat pembelajaran IPS, MI, atau SD. IPS sebagai mata pelajaran di tingkat MI atau SD, pada hakikatnya merupakan suatu integrasi utuh dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan untuk merealisasikan tujuan pendidikan di tingkat persekolahan. IPS sebagai mata pelajaran tidak hanya menyajikan konsep-konsep pengetahuan semata, namun yang terpenting harus mampu membina peserta didik menjadi warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya serta memiliki rasa tanggung jawab atas kesejahteraan bersama. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan pembelajaran IPS, MI atau SD. Tujuan pembelajaran IPS di MI atau SD adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menitik beratkan pada pengembangan individu yang dapat memahami masalah-masalah yang ada dalam lingkungan, baik yang berasal dari lingkungan sosial yang membahas mengenai interaksi antar manusia dan juga lingkungan alam yang membahas antara manusia dengan lingkungannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari tujuan tersebut akan membawa implikasi pada pola pembelajaran mata pelajaran IPS di MI atau SD yang dikarakteristikkan pada upaya penekanan dan pengenalan dirinya sebagai makhluk sosial yang tahu tentang dirinya dan lingkungan sekitarnya. Jadi, tujuan yang diberikan pada pembelajaran IPS pada jenjang MI atau SD adalah agar peserta didik itu mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup pembelajaran IPS, MI atau SD. Nah, pada ruang lingkup mata pelajaran IPS di MI atau SD itu meliputi beberapa aspek, yaitu diantaranya yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan juga perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan yang keempat, mengenai perilaku ekonomi dan juga kesejahteraan. Jadi, dalam proses pembelajaran IPS itu harus mempertimbangkan pengalaman dan latar belakang peserta didik sebagai landasan dasar untuk memahami setiap permasalahan yang dihadapi. Peserta didik itu dalam belajar IPS juga harus diawali dari keadaan lingkungan sekitar. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir adalah mengenai karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD. Terdapat beberapa karakteristik dari pembelajaran IPS di jenjang MI atau SD, yaitu diantaranya yang pertama, bahan pelajarannya akan lebih banyak memperhatikan minat para siswa, masalah-masalah sosial, keterampilan berpikir, juga serta pemeliharaan atau pemanfaatan lingkungan alam. Yang kedua, susunan bahan pembelajaran akan bervariasi dari pendekatan kewarganegaraan, fungsional, humanistik, dan juga sampai pada struktural. Yang ketiga, unsur-unsur sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya akan melengkapi program pembelajaran IPS. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana konsep hakikat pembelajaran IPS di MI atau SD. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.